Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya ini pada kesempatan yang mulia ini, pada malam yang mulia dan juga bulan yang mulia, yaitunya bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan di setiap pertemuan kita ini merupakan pertemuan yang dilandasi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita adalah perpisahan karena Allah Subhanahu wa taala. Seiringan dengan itu, salawat dan salam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa disampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah laya sehat malam kini Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Kalau kita melihat Bapak dan Ibu, betapa banyak hari ini saudara-saudara kita yang memasuki bulan suci Ramadan, kemudian mereka ditimpa oleh berbagai musibah yang mungkin barangkali hadir di tengah kehidupan mereka. Apakah itu musibah datangnya sakit, cobaan, sakit yang mendera dirinya, sehingga dengan sakit itu mereka tidak sempat untuk datang ke masjid. Dan alhamdulillah hari ini Bapak dan Ibu kita sehat, dan ini patut kita syukuri. Dan juga kita lihat juga betapa banyak saudara kita barangkali yang mereka ditimpa oleh musibah gempa dan lain sebagainya. Hari ini mereka mengadu untung nasib mereka di bawah tenda-tenda, sementara hari ini kita bisa berkumpul bersama saudara kita, sanak saudara kita dengan enaknya beribadah pada malam hari ini. Dan semua ini mesti kita syukuri Bapak dan Ibu. Tidakkah kita pernah memikirkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di 3 kali pagi dan 3 kali juga pada sore hari, mensyukuri nikmat sehat itu Bapak dan Ibu. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Duhai Allah, berikanlah kesehatan kepada badanku, berikanlah kesehatan kepada telingaku ya Allah, berikan kesehatan kepada mataku, la ilaha illa anta. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, tema kajian kita malam hari ini adalah sekitar berkisaran tentang doa, agar kita bagaimana doa kita itu agar diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesungguhnya doa itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita ini, sehingga Nabi mengatakan inna du'a huwal ibadah, sesungguhnya doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau doa itu ibadah Bapak dan Ibu, maka tidak boleh doa itu kita palingkan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang berdoa kepada kubur, meminta kepada kubur, meminta kepada bebatuan, meyakini benda-benda mati, benda-benda keramat dan lain sebagainya, maka ini tertolak. Karena sesungguhnya doa itu adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah tempat kita berdoa, mengadukan di setiap seluruh harapan kita, menggantungkan seluruh harapan kita, keinginan kita, hajat kita. Jadi kalau ada hari kini Bapak dan Ibu ada keinginan barangkali yang belum tercapai, ada keinginan yang terhujam di hati kita, akan tetapi belum mampu kita untuk melaksanakannya atau untuk meraihnya, maka mesti doa itu kita lantunkan, kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena sesungguhnya doa menunjukkan bukti ketergantungan seorang hamba kepada Rabb-Nya dalam meraih apa-apa yang bermanfaat baginya. Ingin minta kesehatan,
Ingin minta kesuksesan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, atau juga menolak apa-apa mungkin yang membawa mudarat bagi mereka. Hari kini apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Terjadinya gempa berulang kali. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu merupakan bukti ketergantungan antara seorang hamba dengan sang pencipta, yaitunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita menghitung, barangkali awak minimal berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari semalam. Minimal barangkali Bapak Ibu 5 kali. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah di setiap lantunan doa yang kita ucapkan itu sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan, yang dititahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun doa itu hanya lahir di lisan kita saja? Maka agar doa kita itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setidaknya Bapak dan Ibu ada beberapa adab mungkin barangkali yang mesti kita perhatikan. Kalau kini kita lihat Bapak dan Ibu, ada sekitar 29 adab. Coba Pak Ibu, adab berdoa itu ada 29 Pak, yang kita baca barangkali hari ini, barangkali kita baca sering, kita baca doa. Di setiap selesai sholat kita berdoa, ketika jumpa dengan sahabat kita, kita berdoa, salaman kita berdoa, selesai tahajud kita berdoa. Pendek Bapak Ibu, ringan dan mudah, akan tetapi adabnya banyak agar doa kita itu betul-betul didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu Bapak Ibu, apa yang mesti kita perhatikan agar doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu meluruskan niat Bapak Ibu. Ketika seseorang berdoa, hendaknya dia menghadirkan dalam hatinya itu sesungguhnya doa adalah ibadah, dan ibadah itu adalah murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau niatnya luri Bapak dan Ibu, maka tidak ada yang lahir, yang muncul dari mulut kita ini doa-doa yang tidak baik. Nanti akan kita sebutkan Bapak Ibu, doa-doa yang tidak elok barangkali yang muncul dari mulut awak, yang mungkin barangkali itu kita ucapkan kepada anak kita sendiri. Maka tidak boleh Bapak dan Ibu. Ada doa-doa yang buruk yang keluar dari mulut kita ini, kemudian kita ucapkan, kita doakan untuk anak kita sendiri. Itu tidak boleh Bapak dan Ibu. Makanya satu, mesti meluruskan niat. Hendaknya seorang apabila dia berdoa, berniat untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah pertanda seorang hamba butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apalagi Bapak Ibu, adab dalam berdoa itu disunnahkan juga kita Bapak Ibu memperbanyak doa. Memperbanyak doa Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, laisa syai'un akramallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada doa. Jadi doa itu pada Ibu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang agung dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mestinya kita Bapak Ibu mesti memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu. Sehingga Nabi mengatakan, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yunzil, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Doa itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi. Jadi apapun yang terjadi bagi kita Bapak dan Ibu atau saudara-saudara, dan doa itu pasti bermanfaat. Misalnya terjadi gempa di Pasaman Bapak Ibu, ya Allah, berikan kekuatan kepada saudara kami ya Allah di Pasaman sana, agar mereka tabah menghadapi cobaan ini ya Allah. Duhai ya Allah, Engkau bukakanlah juga hati-hati agniya, orang-orang kaya ya Allah, untuk membantu saudara-saudara kami yang ada di Pasaman sana. Atau doa yang kita bacakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina saja. Duhai ya Allah, bantulah saudara kami yang di Palestina ya Allah. Engkau menangkanlah Islam itu ya Allah, dan Engkau hancurkanlah orang-orang Yahudi ya Allah. Bermanfaat. Dan juga ataupun doa itu bermanfaat kepada sesuatu yang belum terjadi.
Kita Bapak Ibu kan belum tahu besok apa yang akan terjadi sama kita. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Apakah esok hari kita akan terjadi hal yang buruk sama kita atau tidak? Siapa di antara kita yang tahu Bapak Ibu? Tidak ada yang tahu. Maka untuk mencegah keburukan itu terjadi, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apakah nanti di akhir hayat kita mati dalam keadaan baik ataupun buruk? Siapa yang tahu Bapak dan Ibu? Tidak ada yang menjamin kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga agar Allah menjadikan sakaratul maut itu mudah bagi kita. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Ini fungsi doa Bapak dan Ibu. Dan disunnahkan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanda orang-orang itu sombong. Karena Nabi sunnahkan Bapak dan Ibu untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, adab yang ketiga dalam berdoa itu adalah agar kita berdoa dalam keadaan suci. Meskipun Bapak dan Ibu kita dibolehkan berdoa meskipun kita belum berwudu. Tapi yang lebih afdalnya Bapak dan Ibu, dianjurkan kita lebih utama berdoa itu dalam keadaan bersuci. Kemudian yang keempat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menengadahkan tangan kita. Telapak tangan kita ini kita angkat Bapak dan Ibu. Di hadis lain dikatakan, siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba mengangkat kedua tangannya sehingga tampak ketiaknya dan dia memohon sesuatu permohonan melainkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya. Jadi betul-betul diangkat, betul-betul kita butuh Bapak dan Ibu. Butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah hamba yang lemah dan kita butuh Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, berdoalah kepadaku, ud'uni wastajib lakum, dan aku akan kabulkan doa itu. Tapi betapa banyak orang-orang malas berdoa Bapak Ibu. Seperti dia tidak butuh saja, padahal dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai solat barangkali dia sempat zikir, tidak sempat berdoa pun kemudian dia pergi keluar. Apakah engkau tak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan cara kita agar semua hajat kita, keinginan kita itu Bapak dan Ibu yang kita hadirkan di hati kita ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghadirkan doa itu hendaknya lahir dulu di hati kita. Semestinya doa itu Bapak dan Ibu lahir dulu di hati, baru di lisan kita. Nanti akan kita bawakan hadisnya Bapak dan Ibu. Betapa banyak hari ini kita berdoa, yang hanya berdoa itu mulut saja kita Bapak Ibu. Mulut kita saja berdoa, sementara hati kita ini lalai. Atau kita berdoa tapi kita tak tahu apa artinya. Maka boleh Bapak Ibu kita berdoa dengan bahasa kita, asalkan apa-apa urutan yang diajarkan oleh Nabi itu mesti kita ikuti. Pertama kita membaca ta'awuz dan basmalah, kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka berdoalah sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala yang engkau hadirkan dalam hatimu baru engkau ucapkan di lisanmu. Maka rugi orang-orang yang berdoa hanya dengan mulut saja sementara hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bawakan hadisnya Bapak dan Ibu. Yang keempat tadi, berdoa dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan cara menengadahkan bagian telapak tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu
bizuhuriha. Jika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah dengan menengadahkan bagian telapak tangan, dan janganlah kamu memintanya dengan menengadahkan punggung telapak tanganmu. Maka kalau berdoa itu pada ibu mestinya seperti ini. Betul-betul kita angkat tangan kita, betul-betul dengan rasa harap, dengan rasa harap yang sungguh, khawatir, takut kita kalau doa kita ini tidak diijabah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengangkat tangan kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Begitu caranya Bapak dan Ibu. Kemudian seperti yang kami sampaikan tadi, sebelum berdoa hendaklah kita mengucapkan alhamdulillah, dan juga kata Nabi, kullu du'ain mahjubun hatta yusalliya ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua doa terhalang hingga dia ucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau berdoa Bapak dan Ibu, jangan lupa urutannya tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian mintalah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita mengerti doa itu. Jangan sampai Bapak dan Ibu kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala sementara kita tidak tahu apa isi doa itu. Maka sunnah Bapak Ibu, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita paham. Betapa banyak orang-orang kita berdoa, mereka menitikkan air mata mereka, betul-betul lahir dari hati mereka. Betapa banyak orang-orang kita berdoa di waktu sahur, kemudian tak henti-hentinya air mata ini keluar karena dia mengerti apa yang dia ucap. Sementara orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, maka inilah yang dikatakan dia berdoa sementara hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau tahu tuh Bapak Ibu bisa menangis air mata kita. Waktu itu karena kita tidak tahu artinya, ada anak bertanya, "Mak, di mana kunci tadi?" "Itu kunci dalam kamar tua." Bertanya aja berdoa, berdoa. Atau doa Allah lihat. Artinya Allah itu, Bu. Atau berdoa matunya larikan ke mana Bapak Ibu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Hatinya lalai. Nah, Bapak dan Ibu, apa itu? Menghadirkan hati dalam berdoa. Maka seseorang hendaklah menghadirkan hatinya dan memusatkan perhatiannya, fikirannya lahir maupun batin ketika dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala agar doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah dia berdoa sementara lisannya mengucapkan tetapi hatinya pergi kemana-mana, menerawang entah kemana-mana, disebabkan mereka tak mengerti apa yang mereka ucap. Maka doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ud'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajib du'aan min qalbi ghafilillah." Berdoalah kepada Allah Tabaraka wa taala sementara kalian yakin doa kalian itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keyakinan dalam hati ini Bapak dan Ibu. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Nah, ini mungkin barangkali jawaban selama ini Bapak dan Ibu. Kenapa doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita berdoa, hati kita ini lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala atau kita tidak paham apa yang kita ucap. Bapak dan Ibu, jamaah rahimakumullah. Ini mungkin barangkali baru 10 atau beberapa adab yang baru kita sampaikan pada kesempatan ini tentang bagaimana kita beradab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalaulah bisa kita analogikan bapak dan ibu, anak awak saja minta piti ke awak, mak minta piti, mak sambil melengah kepalanya, kira-kira awak bapak ibu. Mungkin bangi anak ibunya. Ini kepada siapa? Allahu Khaliq, Allahu Samad, Allahu Yuhyi wa Yumit. Allah yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki kepada kita, sementara kita berdoa tidak sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara anak saja, seorang anak minta kepada orang tuanya, sementara dia minta dengan tidak sungguh-sungguh kepada kita, mungkin barangkali ada kemungkinan tidak kita kasih. Ini hamba minta kepada Sang Khalik yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, sementara hati kita ini lalai. Bagaimana mungkin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan ini Bapak dan Ibu, semoga ke depan kita berhati-hati lagi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai doa kita itu sementara lisan kita berdoa, sementara hati kita ini lalai. Hendaknya Bapak dan Ibu, doa itu lahir dulu di hati kita, baru kita lafazkan dengan lisan kita, betul-betul lahir dari sanubari kita. Di saat itulah banyak orang-orang yang berdoa, mereka meneteskan air matanya karena betul-betul doa itu lahir dari hatinya, dalam keadaan mereka bersungguh-sungguh, bertawajuh, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janji kami Bapak dan Ibu, maka kalau ada jo di antara kita yang berdoa karena anak awak menengkali matilah. Ya dong itu Bu. Lah mati tagang je lah nyu. Bulian nak miskin bansek. Macam-macam Pak Ibu. Boleh berdoa seperti itu. Maka di akhir kajian kita baca Pak Ibu, tidak boleh mendoakan keburukan untuk diri sendiri, untuk harta, untuk orang lain dan lain sebagainya. Kata Nabi, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Janganlah kamu mendoakan keburukan atas diri kamu. Janganlah kamu mendoakan keburukan atas anak-anak kamu. Janganlah kamu mendoakan keburukan atas harta-harta kamu. Dan janganlah sampai kalian berdoa, dan jangan sampai doa kalian tersebut bertepatan dengan waktu Allah memberikan apa-apa yang diminta, lalu doa kalian itu dikabulkan. Kira-kira apa kalau berdoa awak sakit bana tiwak kana awak pokoknya keluar sumpah serapah di mulut awak kau Pak Ibu. Bagaimana kalau waktu itu Allah kabulkan doa awak? Jangan main-main Bu, karena doa itu adalah ibadah. Hati-hati Bapak dan Ibu, berdoa maka keluarkanlah doa yang baik-baik. Kalau mau berdoa itu Pak Ibu, doakan diri awak dulu. Doakan diri awak dulu, baru doakan orang lain. Mudah-mudahan ini Bapak dan Ibu, banyaklah yang akan kita baca barangkali, tapi mungkin hari ini, malam ini, qadar ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini dapat menjadi perhatian kita bersama. Berdoalah Bapak dan Ibu, kemudian hadirkan hati kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.